syukur buat pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali hadir dalam ibadah Minggu Gereja Baptis Ngadi Negara Cabang GCC. Pagi hari ini kita melaksanakan sesuai dengan jadwal dari BPD Yogyakarta, tukar pelayanan mimbar se-BPD Yogyakarta. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Mesah dari GBI Sitomoyo. Selamat datang pendeta bersama dengan jemaat yang boleh hadir, dan Pendeta Muda David Patinama hari ini melayani di Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, namun sebelumnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Kita akan membaca 2 kali dan kemudian nanti kita akan hafalkan 1 Yohanes 5 ayat 4. Kita baca ayat alamat ayatnya, kemudian kalimatnya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sekali lagi, 1, 2, 3. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Mari kita menghafalkan 1, 2, 3. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab Mari, sebab semua yang lahir dari Allah, ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 5 ayat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, kita bantu. 1, 2, 3. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, biarlah kiranya ayat ini boleh semakin menguatkan kita dengan kondisi dunia saat ini, tapi yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati ibadah pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu yang belum mengubah mode HP-nya di silent atau off, kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Oke, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu, saya mengajak semuanya untuk saat teduh sejenak. Berbakti, Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Kita akan membuka ibadah ini dengan mengangkat lagu Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu,
semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ada sukacita, amin. Kalau ada sukacita, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian kita dalam Yesus kita bersaudara. Masuk ke dalam persembahan, adik Esther akan membantu kita mengedarkan kantong persembahan. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sembari kantong diedarkan, kita akan melihat pengumuman gereja. Berikut kegiatan dan kehadiran Minggu 14 Juni 2026 dan jam doa 17 Juni 2026 bisa dilihat di layar. Dan berikut persembahan dan persepuluhan 13 sampai 19 Juni 2026. Jika ada jemaat yang rindu ingin memberikan persembahan persepuluhan, bisa lewat transfer rekening ke rekening yang tertera di layar. Dan berikut juga posisi keuangan GCC per 19 Juni 2026 bisa dilihat di layar. Dan jangan lupa untuk mengikuti kami di Instagram, yaitu ada GCC Yogyakarta, dan FB-nya juga ada GCC Yogyakarta, serta channel YouTube GCC. Berikut jam doa Rabu 24 Juni 2026 pukul 7. Pembawa renungan oleh Ibu Magdalena, MC dan pemusik oleh Bapak Agung Purwanto. Terima kasih untuk adik Esther yang sudah membantu kita mengadakan kantong persembahan. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan persembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Saparman. Dan sebelum itu mari kita mengangkat pujian kita, arti kehadiran-Mu. Jalan yang tak
Kami bersyukur ya Allah, oleh karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami semua untuk menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kebaktian ini. Kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami menikmati hadirat Tuhan, Khalik semesta alam dan bumi ini. Ya Tuhan, kami mensyukuri akan hal ini. Berdoa untuk perdamaian dunia yang terus ada peperangan. Kami berdoa untuk para pemimpin, secara khusus untuk mereka yang mengambil keputusan. Tuhan beri kebijaksanaan untuk mengingat situasi rakyat yang terkena akibat perang ini. Kami bersyukur ada usaha-usaha untuk damai antara Amerika dan Iran. Kami bersyukur juga untuk usaha-usaha ini sehingga mengakibatkan rakyat mulai tenang. Namun demikian ya Tuhan, kami terus berdoa kiranya bisa menjadikan satu perdamaian yang langgeng. Kami bersyukur ini Tuhan atas usaha ini. Kami doakan mereka untuk sungguh-sungguh menandatangani hal-hal yang berkenan dengan keamanan dunia ini. Kami juga bersyukur Tuhan oleh karena Engkau memberikan kesempatan umat baptis di Indonesia untuk berkarya. Kami bersyukur untuk ini dan negara kami juga Tuhan. Kami bersyukur kami hidup di tengah-tengah bangsa yang Tuhan pilih untuk kami melayani di sini. Kami doakan secara khusus untuk pemimpin GGBI yang Tuhan pilih untuk mengambil kebijaksanaan dalam menjalankan misinya di Indonesia ini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk mereka yang telah 5 tahun yang bekerja keras untuk GGBI, dan kami berdoa untuk MUPES yang akan diadakan bulan Agustus di Solo nanti. Pemimpin-pemimpin yang Tuhan tetapkan, Tuhan beri kebijaksanaan dalam mengurus 5 tahun ke depan bagaimana umat baptis supaya menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk induk kami yang membimbing kami, yang sekarang menjalankan pembangunan yang kedua. Tuhan, beri kemurahan hati anak-anak-Mu yang di sana sehingga pembangunan menjadi lancar. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu di sini yang Tuhan beri kesempatan untuk pelayanan di daerah ini. Kami terus bersyukur untuk pembangunan gereja yang Tuhan izinkan kami menikmatinya. Terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada jemaat ini melalui saudara-saudara kami seiman yang lain, umat baptis yang lain di Indonesia, juga anggota jemaat di sini yang telah Tuhan gerakkan untuk bersama-sama membangun jemaat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu, pendeta muda David, yang telah Tuhan beri panggilan untuk melayani di sini dan sekarang lagi di Jogja, di anugerah. Tuhan beri urapan khusus untuk firman yang akan dijelaskannya. Kami juga berdoa untuk Seket Pitulikur yang dicanangkan jemaat ini bersama-sama. Ya Tuhan, Engkau yang memimpin jemaat ini, kami mempercayakan diri jemaat ini ke tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin mencari pekerjaan, yang punya masalah keluarga, ekonomi. Tuhan memberi jalan keluar melalui doa-doa kami ini, tetapi juga melalui doa pribadi maupun persekutuan dengan saudara-saudara kami seiman. Terima kasih ya Tuhan, semuanya ini kami menyerahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Puji-pujian yang kami sampaikan kiranya Tuhan terima firman Tuhan yang akan dijelaskan. Kita menolong kami semua untuk menjalani hidup sehari-hari bersama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Saperman yang telah membawakan kita dalam doa persembahan dan doa syafaat.
Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja 5 ayat 1 sampai 15. Raja 5 ayat 1 sampai 15. Yang sudah katakan amin. Amin. Baik, kita akan membacakannya secara silih berganti. MC dan Singer akan membacakan ayat ganjil, jemaat akan membacakan ayat yang genap. Dimulai dari MC dan Singer. Naaman disembuhkan. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, Mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu,
Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Puji nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita mengangkat pujian kita bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita angkat dari awal. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Pendeta Mesa, kami persilakan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu, Allah yang kami kenal dan kami sembah serta layani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami berkesempatan untuk dapat berbakti kepada Tuhan.
Kami menaikkan pujian penyembahan kami menaikkan seruan doa permohonan kami. Tiba waktunya bagi kami pada saat ini untuk belajar akan apa yang menjadi sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang akan menolong dan memampukan kami. Kiranya firman ini tidak hanya kami dengar saja, terlebih firman ini kami lakukan pula di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami rindu untuk memiliki iman yang semakin hari semakin kuat, semakin kokoh dan teguh kepada Tuhan, dan kami yakin serta percaya bahwa ketika kami hidup di dalam firman-Mu, maka kami menikmati penyertaan dan pemeliharaanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Baik, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, saya sungguh bersyukur berkesempatan untuk bisa terjadwal di GPI Ngadinegara cabang GCC ya. Ini menjadi syukur dan sukacita saya. Dan setelah sekian tahun saya di Jogja, ini menjadi kesempatan terakhir ya. Ini adalah gereja terakhir yang saya kunjungi di dalam tugas pelayanan tukar mimbar ya. Jadi saya bersyukur semua gereja sudah pernah saya terlibat pelayanan di sana, dan hari ini saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang ada di GCC. Semuanya sehat? Puji Tuhan ya. Kalau tidak sehat mungkin kita ada di rumah mengikuti lewat online atau streaming, tapi bersyukur kita bisa datang bersekutu berbakti kepada Tuhan. Dan hari ini ada satu minta maaf saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Tadi saya bertemu dengan Pak Saparman dan sempat ngobrol. Saya bertemu dengan Bu Roso juga. Pak Pendeta sudah berangkat? Ya sudah berangkat sendirian begitu ya. Nah saya itu takut sendirian, jadi saya membawa rombongan ya. Sayangnya istri dan anak-anak saya tidak ikut karena harus ada tugas pelayanan yang dilakukan, dan saya tadi bersama dengan 6 anggota jemaat GPI Sidomoyo ya bisa hadir bersama dan bersyukur ya bisa merasakan ibadah di GCC. Tadi saya tanya gimana, enak ya ibadah, duduk kursinya kayak kita ada di rumah begitu ya. Nah, saya juga teringat pelayanan waktu saya sebelum ada di Sidomoyo, di Malang. Saya juga merasakan ibadah dari rumah ke rumah, dan sebelum kami menempati sebuah ruko ya untuk beribadah, dan suasananya sama seperti ini ya. Jadi ada sedikit nostalgia ya untuk saya secara pribadi. Nah, puji Tuhan, hari ini saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu dan Saudara belajar kebenaran firman Tuhan, di mana kita ada satu tema yang disampaikan oleh Pak Pendeta Muda David untuk kita bisa pelajari bersama-sama, yaitu dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Dan ada satu judul khotbah yang sangat menarik diberikan untuk kita bisa pelajari bersama-sama tentang iman. Iman itu sebenarnya simple, gak neko-neko ya. Ini judul yang diberikan kepada saya untuk kita bisa pelajari bersama-sama. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang iman dan kemudian kita mengkaitkannya dengan kemudahan, ternyata kita pun secara pribadi sebenarnya menemukan ternyata juga enggak simpel-simpel banget ya. Ternyata juga sebenarnya ada neko-nekonya. Ada warna, ada suasana di mana kehidupan perjalanan iman itu tidak semudah teori yang saya dan saudara temukan dari kebenaran firman Tuhan. Terlebih ketika saya dan saudara itu hidup sebagai seorang manusia. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup sebagai seorang manusia, ada kecenderungan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita itu suka dengan hal yang wah.
kita suka dengan hal yang spektakuler. Saya dan saudara itu suka dengan hal atau keadaan yang besar, yang megah, yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu menjadi sebuah hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, peristiwa-peristiwa di Alkitab, memang kita temukan ada peristiwa-peristiwa luar biasa, peristiwa-peristiwa besar yang akhirnya membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi pula saya dan saudara menemukan di mana Allah itu juga bekerja dengan cara-cara yang sederhana, dengan cara-cara yang biasa, dengan cara-cara yang kalau saya mengatakan itu bahkan bisa memalukan atau itu bisa mengoyak rasa gengsi kita sebagai seorang manusia. Sekali lagi, menjadi manusia saya dan saudara suka dengan hal-hal yang besar, hal-hal yang wah. Tetapi kita temukan bahwa pula Allah mampu bekerja dengan cara-cara yang sederhana, dengan cara-cara yang bahkan memalukan dan menabrak rasa gengsi kita sebagai seorang manusia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membaca bersama-sama dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Nanti Bapak, Ibu, dan saudara bisa melanjutkan pembacaan di rumah sampai ayat yang ke-27, di mana peristiwa kesembuhan Naaman ini sangat lekat dan dekat dengan peristiwa iman yang perlu diresponi, ya, yang perlu diresponi. Nah, kita belajar bersama-sama, ada hal yang kita bisa temukan Bapak, Ibu, dan saudara semua dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai yang ke-27. Kita pernah membaca kisah Naaman ini, ya. Paling tidak kita pernah mendengar kisah Naaman itu. Naaman itu adalah seorang panglima besar, ya. Dia adalah seorang yang memiliki jabatan. Dia adalah seseorang yang punya posisi tinggi. Dia diperhitungkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kita bisa melihat, ya, bagaimana seseorang yang punya jabatan, punya kuasa, punya harta yang banyak, itu biasanya orangnya seperti apa. Kita nggak pengen suuzon atau kita inginnya pikiran positif, tetapi kita menemukan banyak pejabat-pejabat itu ternyata nggak seperti itu, ya. Kita temukan, ya, tidak semua, ini saya mengatakan hanya oknum begitu, ya. Tapi kita menemukan pula ada orang-orang yang kalau sudah punya jabatan, sudah punya kuasa, sudah punya kewenangan, biasanya ada kesombongan, ada gengsi, ada keadaan di mana dia tidak atau sulit untuk merendahkan diri dan juga hatinya. Demikian pula saya dan saudara temukan dari kehidupan seorang Naaman, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Naaman ini adalah seorang panglima besar. Dia adalah seorang yang berkuasa, dia adalah seseorang yang dihormati, dia adalah seorang yang sangat kaya. Tetapi kita melihat dari pasal yang ke-5, dia adalah seorang yang berpenyakit apa? Kusta. Dia adalah seorang yang berpenyakit kusta. Nah, dari peristiwa sakit Naaman ini dan kemudian bagaimana peristiwa kesembuhannya yang saya dan saudara baca dari Nats ini, kita akan belajar bersama-sama Bapak, Ibu, dan saudara tentang iman, ya. Ada 3 langkah perjalanan yang saya dan saudara perlu pelajari untuk kita memiliki iman yang sejati. Di mana yang pertama, iman yang sejati itu terlahir dari pengakuan akan keterbatasan. Kemudian kita belajar pula nanti di mana iman yang sejati itu terbentuk di dalam sebuah ketertundukan kepada cara Allah. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir, kita belajar bagaimana iman sejati itu terbukti dalam ketaatan. Nah, hal yang pertama kita pelajari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Iman sejati itu terlahir dari pengakuan akan keterbatasan. Kita membaca dari ayat yang pertama tadi, ya. Naaman
Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah profil seorang Naaman. Kita tahu tadi dari ayat yang pertama bahwa Naaman ini adalah seseorang yang memiliki pangkat jabatan secara militer, secara sosial dia memiliki pengaruh yang sangat besar, dan secara politik pasti kita temukan bahwa kalau seseorang itu adalah seorang panglima, dia pasti punya wewenang dan juga kuasa politik. Tetapi kita menemukan di ayat yang ayat yang pertama bagian akhir, bahwa penulis kitab 2 Raja-Raja ini menambahkan keadaan profil seorang Naaman itu. Bukan hanya berbicara tentang hal-hal megah, hal-hal mewah dari jabatan dan juga posisi seorang Naaman, tetapi bagian akhir di ayat yang pertama disampaikan di sana bahwa seorang pahlawan tentara yang sakit kusta. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah keadaan. Seorang yang sakit kusta, kalau di dalam tradisi Yahudi, itu ada sebuah keadaan di mana itu bukan hanya sekedar penyakit kulit ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau di dalam perjanjian lama saya dan saudara menemukan ya, kalau kita melihat kepada kitab Imamat pasal yang ke-13, kusta itu sangat dinajiskan ya. Kusta itu menjadi sebuah keadaan bukan hanya penyakit yang menular, tetapi menjadi sebuah lambang kenajisan. Lambang kenajisan. Kalau orang najis sesuai dengan perjanjian lama diasingkan. Tidak boleh berkumpul dengan orang atau masyarakat pada umumnya. Sehingga ada sebuah keadaan orang yang sakit kusta dipisahkan dari komunitas, itu akhirnya mati ya. Bukan hanya mati karena sakitnya yang dia alami, karena orang kusta pasti akan segera mengalami atau menuju kepada kematiannya karena sakit tersebut. Tetapi ada sebuah keadaan orang kusta itu mati juga secara sosial, mati juga secara agama karena dikucilkan dan kemudian enggak boleh beribadah. Ini menjadi sebuah keadaan Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terjadi pada diri seorang Naaman. Bapak Ibu dan Saudara semuanya yang saya kasihi, punya segala sesuatu tetapi sakit. Kita bisa temukan sebuah kebenaran apa dari peristiwa ini. Ini pun juga menjadi sebuah gambaran keadaan kehidupan kita sebagai seorang manusia. Saya dan saudara ini adalah pribadi yang berdosa. Peristiwa dan kondisi Naaman itu adalah menjadi gambaran kehidupan saya dan saudara pula. Bahwa siapapun kita, kalaupun saya dan saudara mengatakan saya punya jabatan, saya punya kuasa, saya punya harta dan segala sesuatu yang dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh umat manusia di atas muka bumi ini. Tetapi saya dan saudara tidak bisa menampik bahwa kita pun tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Saya dan saudara adalah berdosa semuanya. Benar? Semua di antara kita berdosa ya. Yang tidak berdosa bisa pulang duluan. Tidak ada yang pulang, berarti semua kita berdosa, termasuk saya. Kita semua ada di dalam keadaan ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya menggambarkan bahwa apapun keadaan kehidupan kita, dari jabatan, keadaan, harta yang saya dan saudara miliki, ternyata saya dan saudara itu punya kusta secara rohani. Dan itu tidak bisa disembuhkan oleh status kita. Itu tidak bisa disembuhkan oleh kekayaan kita. Itu tidak bisa disembuhkan oleh prestasi kita. Saya dan saudara menyadari hal itu. Firman Tuhan pun menyatakan kepada saya dan saudara, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di antara kita semua berdosa.
Nggak ada perbedaan Naaman dengan saya dan saudara. Kita semuanya di hadapan Tuhan memiliki kusta dosa, kusta rohani, yaitu dosa yang menjangkit kepada kehidupan kita secara pribadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bila mana saya dan saudara menyadari bahwa kehidupan kita ada di dalam dosa, siapapun kita, bagaimanapun status dan juga keadaan kehidupan kita, saya dan saudara menemukan sebuah kebenaran yang kita bisa pelajari dari peristiwa Naaman ini. Kita menemukan dari ayat yang kelima, ya. Ayat yang kelima sampai yang keenam. Kalau kita mundur kepada ayat yang kedua sampai yang keempat, ada sebuah keadaan bila mana berita kesembuhan itu disampaikan kepada Naaman melalui seorang gadis kecil yang diculik dari negeri Israel. Pada waktu itu ada orang-orang Israel, mereka mengalami penjajahan dan kemudian ditawan begitu ya. Dan orang Israel ini, anak kecil ini memberitahukan kepada Raja Aram gitu ya, pergi ke Israel, ada kesembuhan di sana begitu ya. Dan kemudian ada sebuah keadaan, kalau kita membaca dari ayat yang kelima, kita temukan bagaimana akhirnya Naaman, Raja Aram ini menuliskan sebuah surat, dan kemudian Naaman ini pergi membawa surat dari Raja Aram itu pergi ke Raja Israel. Ya, di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 saya dan saudara temukan. Kita bisa mempelajari apa? Ya, ini menjadi sebuah gambaran logika, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Logika tentang apa? Logika bagaimana dunia itu bergerak. Naaman ini pergi dengan sebuah keyakinan bahwa dengan kekuasaan politiknya, dengan kemampuannya, dengan jabatannya, dia mampu untuk menyelesaikan masalah rohaninya. Ya, dia mampu untuk menyelesaikan masalah sakit penyakitnya. Dia pergi ke Israel bawa surat kuasa dari Raja Aram dengan sebuah keyakinan, kalau ini aku sudah bawa surat, kemudian aku bawa tadi perak, bawa emas, bawa beberapa potong pakaian, kalau ini aku bawa, aku akan sembuh. Ini menjadi sebuah logika yang dimiliki oleh seorang Naaman ketika dia sedang berada di dalam sebuah sakit. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat hal ini mungkin juga sering terjadi di dalam kehidupan kita ya. Saya dan saudara itu sering berada di dalam keadaan, kalau aku ini punya segala sesuatu, punya jabatan, punya prestasi, punya harta yang ada di dunia ini, maka segala sesuatu itu bisa aku rengkuh begitu. Aku bisa dapatkan. Naaman pun berpikir demikian. Kalau dia sudah bawa segala sesuatu ini, pasti ketika aku bertemu dengan Raja Israel dan kemudian menyerahkannya, aku pasti pulang dengan sembuh. Sering kali saya dan saudara berada di dalam keadaan demikian. Sebagai orang Kristen, kita sering merasa bahwa kalau aku sudah pelayanan, kalau aku sudah persembahan, kalau aku sudah memberikan segala sesuatu yang ada pada diriku bagi Tuhan, Tuhan pasti berkati aku. Kita sering berada di dalam keadaan sama Tuhan itu kayak transaksi gitu ya. Kita memiliki iman yang transaksional dengan Tuhan. Saya dan saudara sering berada di dalam keadaan, Tuhan, aku nih lo sudah melayanimu, berkatilah aku Tuhan. Sehingga seringkali kita itu berdoanya, kalau kita sudah mempersembahkan sejumlah rupiah, kita doanya berlipat kali ganda. Nyogok Tuhan. Bagaimana kita memiliki kehidupan yang benar? Seringkali kita tidak mau rendah hati mengakui keterbatasan kita. Maka dari itu kita belajar, Bapak, Ibu, dan saudara, hal yang pertama ini tentang iman. Iman itu tidak pernah dimulai dari rasa cukup diri, melainkan dari sebuah pengakuan bahwa diri kita itu terbatas. Segala apapun yang saya dan saudara miliki di atas muka bumi ini,
Kalaupun saya dan saudara memiliki segala sesuatunya, di hadapan Tuhan tetap sama kok. Saya dan saudara adalah orang yang berdosa. Segala apapun yang saya dan saudara miliki di atas muka bumi ini bukan menjadi sebuah pertimbangan Tuhan akhirnya mengampuni dosa-dosa kita. Saya dan saudara beroleh pengampunan, beroleh keselamatan hanya karena semata-mata kasih anugerah Tuhan saja. Dan itu bukan dari kita, itu datang dari Dia sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita belajar dari seorang Naaman. Naaman mempercayai bahwa kekuasaannya, hartanya, surat rajanya itu cukup untuk menyelesaikan masalah sakit penyakitnya. Tetapi dia sebenarnya belum berjalan kepada iman. Ini pula menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Sebelum saya dan saudara bisa taat kepada Tuhan, maka saya dan saudara perlu untuk merendahkan diri. Kita perlu mengakui bahwa segala apapun yang saya dan saudara miliki di atas muka bumi ini, bahkan kalau saya dan saudara mengatakan itu kebanggaan kita, kebesaran kita, usaha kita, saya dan saudara harus tahu di hadapan Tuhan kita sama. Itu pun tidak akan mampu menyelesaikan masalah dosa kita. Ini menjadi sebuah pelajaran. Yang pertama, kita pahami dan mengerti. Hal yang kedua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, iman sejati, tadi yang pertama kita belajar, iman sejati terlahir dari pengakuan akan keterbatasan. Kemudian yang kedua, kita belajar Bapak Ibu dan saudara semuanya, iman sejati itu terbentuk dalam ketertundukan. Ya, iman sejati terbentuk di dalam ketertundukan. Nah, ketika tadi ya Raja Israel terima surat dari Raja Aram mengoyakkan pakaiannya, dan kemudian berita itu sampai terdengar oleh Nabi Elisa. Ya, Nabi Elisa ngomong begitu ya, mengapa Raja Israel ini kok sampai mengoyakkan pakaian? Gitu ya. Itu yang sakit suruh datang kepada saya begitu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian ceritanya berlanjut ya, berlanjut. Ketika Elisa mendengar berita itu dan kemudian meminta supaya Naaman itu datang kepada dia, ada hal yang menarik disampaikan oleh Naaman di ayat yang ke-8 ya. Di ayat yang ke-8 Elisa ini mengatakan kepada Raja Israel, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Nah, kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita temukan pula di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 ada sebuah keadaan Naaman itu ya, Naaman pergi datang ke rumah Elisa membawa segala sesuatu yang dia bawa, tetapi yang dia temukan apa? Ya, yang dia temukan apa? Di ayat yang ke-9 kita bisa, dan kemudian ayat yang ke-10 ya. Bahkan Elisa itu tidak menemui siapa? Naaman. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu dan saudara sekalian, panglima besar, ini orang penting punya jabatan, tetapi datang kepada seseorang dan orang itu enggak mau nemui, hanya pembantunya disuruh nemui. Kira-kira sopan atau tidak? Ini kalau orang di Jogja itu, wah ini sudah dirasan-rasan setahun itu ya. Ya. Wah ini yang punya rumah enggak mau menemui, hanya pembantunya saja, dan pembantunya pun disuruh untuk apa? Pergi ke Sungai Yordan mandi, celupkan berapa kali? 7 kali. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah hal yang membuat Naaman pada waktu itu panas hati ya. Panasnya karena apa? Dia mengalami penghinaan berlapis-lapis ya. Penghinaan pertama tadi ya, Elisa ini bahkan enggak mau repot-repot nemui siapa? Naaman. Menyambut saja tidak begitu ya. Disuruh hanya pembantunya untuk bisa menemui
Naaman pada waktu itu. Seorang pejabat tinggi diperlakukan seperti itu, pasti ada perasaan sakit hati. Dihina yang kedua, ketika ditemui nggak ada penyambutan, ya, nggak ada seremoni yang besar begitu ya. Bahkan tidak ada keadaan di mana Nabi Elisa itu menyentuh Naaman supaya Naaman ini menjadi sakit. Tidak ada hal tersebut. Hanya disampaikan melalui perantara atau melalui pembantunya. Dan bahkan dihina lagi. Penghinaan yang ketiga yang paling pedih, di mana dia disuruh mandi di Sungai Yordan. Bapak, Ibu dan Saudara, ada yang sudah pernah ke Israel? Prof. Suroso sudah pernah ke Israel? Sudah ya? Oh belum? Yang sudah pernah? Oh, Pak Saparman. Ke Sungai Yordan ya Pak ya? Sungai Yordan itu seperti apa Pak? Oh iya, tapi yang jelas Sungai Yordan itu keruh ya, gak bening begitu ya, butek ya. Kalau kita pergi ke kolam renang, lihat kolamnya itu warnanya hijau aja udah aras-arasan kita mau renang begitu ya. Nah ini Sungai Yordan itu airnya coklat begitu ya, keruh butek gitu ya. Tapi orang Indonesia masih ada yang cuci-cuci juga ya di Indonesia ya. Ini di Yordan, di Sungai Yordan sana, sungai itu keruh, coklat, butek begitu ya, kotor. Dan sesuai dengan ayat 12, kemarahan Naaman ini memperbandingkan Sungai Yordan dengan sungai yang ada di wilayah negaranya. Negaraku ini, daerahku ini, sungainya apa? Bersih gitu. Kok aku malah disuruh mandi di Sungai Yordan yang kotor, yang coklat, yang butek ini. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, ini menjadi sebuah bentuk bagaimana seorang Naaman ini tidak mau untuk merendahkan hati dan juga dirinya. Dan kita menemukan bersama-sama Bapak, Ibu dan Saudara kebenaran hal yang kedua, di mana ketertundukan itu menjadi satu hal yang penting, yang utama di dalam sebuah praktek iman. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, sebenarnya Naaman ini tidak menolak Allah Israel. Secara iman sebenarnya dia tidak menolak Allah Israel, tetapi dia ini menolak cara Allah bekerja. Dia itu menolak cara Allah berkarya itu yang dia anggap tidak sesuai dengan gengsinya, yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dia tidak menolak Allah Israel, tetapi menolak cara Allah. Dia bersedia untuk menerima syarat kesembuhan, ya, dia mau untuk terima kesembuhan, tetapi dia nggak suka dan nggak mau caranya. Dia pengennya, karena dia adalah seorang panglima kan, ya harus ada seremoninya mungkin begitu ya, harus diketahui banyak orang begitu ya kalau zaman sekarang. Menjadi peristiwa yang megah. Tetapi dia tidak mau dengan cara dan syarat yang diberikan oleh Nabi Elisa pada waktu itu. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi sebuah hal yang saya dan saudara pelajari. Sering kita hanya ingin Tuhan menjadi juru selamat kita, ya. Ketika kita mengatakan pengen selamat, pengen, caranya gimana? Percaya Tuhan Yesus, oke, begitu ya. Tapi waktu kita diminta untuk seturut dengan perintah Tuhan, kita menolak. Kita sering negosiasi, ya. Kita sering tobat-tomat, ya. Tahu istilah itu ya. Hari ini tobat, besok kumat, ya. Tobat-tomat. Kita sering mendukakan hati Tuhan dengan ketidaksetiaan kita. Karena saya dan saudara tidak mau tunduk 100% kepada Allah yang saya dan saudara yakini sebagai Tuhan dan juga juru selamat kita. Sehingga Bapak, Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa sebenarnya iman itu tidak pernah berhenti pada sebuah pengakuan bahwa diri kita berdosa, diri kita terbatas saja. Tetapi
saya dan saudara belajar bahwa iman itu adalah sebagai sebuah ketertundukan kepada Tuhan 100%. Jadi saya mengajak, kalau kita hidup sebagai orang percaya, melakukan dosa, jangan kita hanya sekedar menyesal. Seringkali orang Kristen hanya berhenti kepada sebuah penyesalan dan kemudian kembali jatuh kepada lubang yang sama. Ini bukan tanda dari iman. Kalau saya dan saudara itu beriman, saya dan saudara tidak boleh berhenti kepada sebuah penyesalan, tetapi saya dan saudara akan melanjutkan kepada pertobatan dan kemudian kehidupan iman itu sendiri, di mana kita mentaati dan menghidupi kebenaran firman Tuhan sepenuh hati, termasuk ketika saya dan saudara tunduk kepada cara Tuhan. Seringkah di antara saya dan saudara, Bapak, Ibu, dan saudara, kita menginginkan sesuatu, kita merindukan sesuatu, tetapi kita juga menuntut Tuhan, caranya seperti ini Tuhan. Kita sering merindukan anak-anak kita nanti bisa bertumbuh, dewasa, sekolah di tempat ABC, tapi caranya seperti ini Tuhan. Kita nggak mau untuk merendahkan diri dan juga menabrak gengsi kita, sehingga saya dan saudara sering berada di dalam keadaan sebagai seorang Kristen yang suka maksa Tuhan, begitu ya. Siapa kita, Bapak Ibu? Ya, kita maksa Tuhan. Kalau Tuhan punya kehendak dan juga rencana, ya itulah yang harus saya dan saudara tunjukkan dan taati. Seringkali kita berdoa buat anak-anak kita ya. Orang tua merindukan anaknya untuk memiliki jodoh, untuk memiliki sekolah, untuk memiliki masa depan, begitu ya. Tapi caranya harus begini Tuhan, ini. Maksa Tuhan, begitu ya. Harus tunduk, kita harus meyakini bagaimana kita menunjukkan kehidupan iman yang benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hal yang kedua kita pelajari, iman sejati terbentuk dari ketertundukan. Dan kemudian yang ketiga kita belajar, yang terakhir, bagaimana iman sejati itu terbukti dalam ketaatan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 ini adalah titik puncak bagaimana Naaman kemudian ketika sesudah dia marah, kemudian sekali lagi Allah memakai orang-orang kecil ya, pembantunya tadi, untuk mengingatkan kembali. Dan kemudian ada sebuah keadaan di mana di ayat yang ke-13 ya, firman Tuhan berkata demikian, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini pembantu yang menyampaikan ini pinter juga, begitu ya. Dia mengatakan sebuah logika ya. Kalau Naaman itu bersedia melakukan hal-hal yang susah untuk dia bisa menjadi sembuh, mengapa dia menolak untuk melakukan hal yang mudah, yaitu mencelupkan dirinya di Sungai Yordan selama atau sebanyak 7 kali. Kita bisa temukan ya, bukankah keberatan Naaman ini bukan karena kemampuan, tetapi tentang harga dirinya. Ya, ini menjadi satu hal yang kita temukan lagi. Bukan karena dia bisa untuk melakukan sesuatu, nuruti tadi, tetapi karena ada harga diri yang dia ingin pertahankan itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita temukan lagi ya, dari awal poin 1 sampai poin 2 dan masuk kepada poin 3 tadi. Kita temukan inti atau benang merahnya, bahwa pengakuan akan keterbatasan dan ketertundukan kepada cara Allah itu belum cukup ternyata. Keduanya tadi harus berujung kepada satu langkah, yaitu ketaatan. Tanpa ketaatan, pengakuan itu akan menjadi sebuah kata-kata saja.
Dan tanpa ketertundukan, maka sikap hati itu tidak akan pernah dibuktikan di dalam sebuah ketaatan. Ayat 14 kita temukan bagaimana Naaman akhirnya apa? Mandi juga ya. Turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Dan sebuah hal luar biasa diterima sebagai berkat dari Tuhan bagi seorang Naaman. Sesudah dia membenamkan dirinya 7 kali, ayat yang ke-14 dikatakan, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Naaman mau untuk merendahkan hatinya. Dia mau untuk mengikuti perintah itu, mengikuti dengan penuh ketaatan. Dan kita melihat bahwa hasilnya Tuhan memulihkan seorang Naaman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah letak kebenaran yang saya dan saudara temukan. Bagaimana ketaatan itu mungkin tampak seperti hal yang merendahkan begitu ya. Ada banyak di antara kita yang mungkin dikatain ya atau diejek oleh orang lain. Ah, sok suci kamu begitu ya. Kita jadi orang Kristen terus kemudian kita menasehati tentang kebenaran kepada teman kita, kepada saudara kita. Terus kemudian kita mendapatkan jawaban-jawaban itu. Kita dikatakan sok benar, yang paling benar, sok suci dan lain sebagainya begitu ya. Seringkali itu menjadi sebuah penghambat, akhirnya saya dan saudara tidak mau hidup benar dengan konsisten. Saya dan saudara sibuk untuk kita bisa menyelaraskan dengan dunia ini yang selalu berubah-ubah. Yang terpenting kita aman, yang terpenting orang itu enggak benci saya, orang itu enggak jauhi saya. Seringkali saya dan saudara akhirnya bernegosiasi dengan dosa karena saya dan saudara tidak ingin dijauhi, karena saya dan saudara adalah seorang Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu bukanlah tanda dan bentuk ketaatan. Saya dan saudara memahami bahwa meskipun ketaatan itu direndahkan oleh dunia, tetapi ketaatan itu yang memerdekakan saya dan saudara. Amin. Ketaatan saya dan saudara kepada Kristus itulah yang memerdekakan kehidupan kita dari dosa. Kalau Naaman gak taat, dia gak akan pernah sembuh. Demikian juga kalau saya dan saudara gak taat kepada Tuhan, maka saya dan saudara pun tidak benar-benar bisa menikmati keselamatan yang sejati dari Dia. Jangan mengatakan bahwa aku ini sudah ber-KTP Kristen dan kemudian kita bisa mengatakan aku ini sudah pasti jelas selamat begitu ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, belum tentu orang yang KTP-nya Kristen itu apa? Diselamatkan atau dipilih oleh Tuhan. Ada orang-orang yang gak setuju dengan statement saya seperti ini ya. Tapi saya mengatakan bahwa KTP Kristen dan kekristenan itu berbeda ya. Ada banyak orang Kristen tidak menghidupi kekristenannya. Ada banyak orang yang tampak Kristen menghidupi keduniawiannya. Apakah dia benar-benar hidup di dalam iman kepada Kristus? Jelas saja belum. Kalau orang Kristen yang sejati pasti menunjukkan kehidupan kekristenan yang benar dan sungguh, dan itu terbukti dan berbuah melalui ketaatannya kepada Tuhan. Dan hasil dari pengenalan dan ketaatan kepada Allah itulah yang akan membawa kepada sebuah sukacita sejati, pemulihan dialami oleh Naaman, demikian juga pemulihan dinikmati dan dirasakan oleh kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai berita Injil yang saya dan saudara temukan dari teks ini, saya dan saudara menemukan apa? Bahwa ada keadaan sungai Yordan itu adalah gambaran tentang salib Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau
Sungai Yordan tadi dianggap sebagai tempat yang sangat kotor, menjijikkan. Jadi tempat yang bahkan orang itu memilih untuk ke tempat yang lain saja. Demikian juga dengan salib. Ya. Salib Kristus itu adalah sebagai sebuah keadaan yang sangat mengerikan. Orang tidak mau untuk mati di salib. Bahkan orang yang bersalah kalau bisa memilih hukuman, dia tidak mau disalib. Dia lebih pilih hukuman yang lain. Tetapi salib ini menjadi sebuah keadaan sebagai gambaran yang paling kotor, yang paling mengerikan, yang paling menjijikkan, yang paling dihindari oleh banyak orang. Tetapi kita bisa menemukan sebagai kesamaan cara yang dianggap hina dan bodoh oleh dunia, justru ini ditetapkan oleh Allah untuk menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurkah saya dan saudara ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepadanya? Bersyukurkah saya dan saudara ketika ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, telah mati di salib untuk saya dan saudara yang berdosa ini? Saya dan saudara menemukan di mata dunia salib itu adalah batu sandungan, dihindari banyak orang. Tetapi salib menjadi cara dan jalan Allah untuk menyatakan keselamatan kepada manusia. Maka dari itu, ketika saat ini saya dan saudara hidup sebagai orang-orang yang mengakui Kristus yang tersalib, mati dan bangkit itu, apakah saya dan saudara mau untuk hidup di dalam iman yang senantiasa terus-menerus sampai akhir kehidupan kita? Maukah saya dan saudara berada di dalam keadaan di mana kita terus pegang teguh iman kita dan kita hidup di dalam kebenarannya? Dan kiranya ini menjadi sebuah hal yang saya dan saudara jalani. Sekali lagi, iman sesederhana itu. Memang perjalanannya tidak semudah itu, tetapi iman sesederhana itu. Apakah saya dan saudara mau untuk berada di dalam keadaan mengakui bahwa diri kita terbatas, mau tunduk kepada Tuhan, dan kemudian saya dan saudara mau untuk membuktikan ketaatan kita kepada Dia? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada kehidupan kita sekalian, Bapak Ibu. Saya rindu kita semuanya, anggota jemaat yang ada di GCC, bertumbuh iman kuat di dalam Tuhan, jalani kehidupan iman saudara, meskipun satu sama lain pasti ada keadaan yang berbeda, tetapi saya dan saudara memiliki Tuhan yang sama, dan sikap iman yang sama pula harus saya dan saudara tunjukkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada kehidupan kita semuanya. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami bersyukur atas kebenaran firman yang bisa kami dengar dan renungkan. Tuhan, kami menyadari dan mengakui bahwa diri kami ada kusta rohani. Kami ada dosa di dalam kehidupan kami. Sering kami menyembunyikan dosa itu di balik prestasi kami, di balik jabatan kami, di balik status kami. Saat ini Tuhan, kami belajar bahwa kami perlu untuk mengakui bahwa diri kami terbatas. Tetapi kami bersyukur memiliki Allah yang tidak terbatas di dalam kasih dan anugerah, sehingga kami beroleh kasih dan juga anugerah-Mu, dan kami bisa menikmati keselamatan yang dari-Mu. Maka dari itu Tuhan, kami belajar pada saat ini, di mana ketika kami menantikan jawaban doa, kami menantikan pemulihan, kami menantikan hal-hal yang kami serahkan kepada Tuhan, kami rindu untuk mau tunduk saja kepadamu. Kami tidak ingin memaksakan apa yang menjadi kemanusiawian kami, tetapi kami mau untuk berserah dan percaya akan apa yang menjadi rencanamu dan juga kehendak-Mu saja.
Kami belajar Tuhan, kami mau untuk tunduk secara konsisten kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Dan terima kasih Tuhan, kami bersyukur bila mana kami beriman percaya kepadamu, dan kiranya kehidupan iman kami bukan hanya sekedar di dalam identitas kami di atas muka bumi ini, tetapi terlebih dari itu identitas kekristenanlah di mana Kristus yang ada dan hidup di dalam kehidupan kami, yang kami tunjukkan di dalam keseharian kami. Kami mau untuk menunjukkan kehidupan iman di mana kami percaya dan mempercayakan diri kami kepada Tuhan, berharap dan menaruh kesungguhan kepada Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan, kami serahkan kepadamu kuasa Roh Kudus yang akan memeteraikannya di dalam kehidupan kami. Kami mau diampuni akan segala dosa, kekurangan dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Firman Tuhan yang sangat berkati kita, amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah di penghujung ibadah. Kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelum itu mari kita mengangkat pujian kita dengan apa akan kubalas. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapan setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu.
Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Doa penutup dan doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Mesak. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa dan memohon berkat yang dari Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami persembahkan kepadamu ibadah kami pada saat hari ini. Kami mengakui ada kekurangan dan keterbatasan, dan kami pun yakin serta percaya Engkau yang menerima ibadah kami sebagai hal yang mengagungkan nama Tuhan. Dan kiranya kami pun diberkati dengan semangat dan sukacita. Kami meresponi sabda firman Tuhan di minggu yang baru ini dengan semangat untuk kami lakukan dan jalankan, di mana kami menghidupi iman kepada Engkau melalui keseharian kami. Kami menjalani minggu yang baru. Kami memohon kiranya Tuhan Yesus yang akan menolong dan memampukan kami menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan, dan kami bertumbuh menjadi murid-murid Kristus, dan kami pun dipakai oleh Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas ibadah kami pada pagi hari ini. Hamba menyerahkan untuk hamba Tuhan, Pendeta Muda David Patinama bersama dengan seluruh pengurus gereja dan juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Gereja ini beroleh kasih karunia, berkat dan juga penyertaan yang daripada Tuhan. Pula Engkau memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati di antara kami ada yang sakit, Tuhan yang akan menjamah, menyembuhkan dan memulihkan. Dan Tuhan memberkati bila mana di antara kami ada yang berbeban berat, Tuhan memberkati dengan kekuatan, penghiburan, dan berbagai jalan keluar. Demikian pula kami menyerahkan keluarga kami. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha kami. Tuhan memberkati pendidikan kami. Tuhan memberkati segala sesuatu hal yang kami rindukan dan gumulkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Kami melanjutkan kepada aktivitas selanjutnya, pimpinan penyertaan Tuhan Engkau yang berikan.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan pulang dengan mengarahkan hidup kita kepada Yesus yang adalah Tuhan dan juga Juru Selamat kita. Marilah kita akan terima kasih karunia, berkat dan rahmat, sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk kepada Bapak Pendeta Mesa. Nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali dan saat teduh sejenak.